Api merah melonjak di dalam magma. Xiao Yan menyilangkan lengannya di depan dada. Dia melihat makhluk misterius yang padat di sekitarnya dan sambil tertawa berkata, "Karena ada seorang penjaga, bolehkah saya bertanya tentang apa yang Anda jaga?" "Hei manusia, pergilah atau kukirimkan ambulan untukmu." Kedua mata kadal api putih padat itu dipenuhi dengan hawa dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Kata-kata yang asing perlahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya mengungkapkan beberapa keganasan di mata mereka setelah kata-kata keduanya terdengar. Sisik mereka menjadi jauh lebih gelap. Xiao Yan memiliki ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena lonjakan niat membunuh di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini saat itu, kemungkinan dia akan ketakutan sampai mati. Sekarang, bagaimanapun, hanya dua Bansheng dan sekelompok ahli yang tidak penting tidak menimbulkan ancaman sedikit pun terhadapnya. Saya pasti akan menuju ke dasar magma hari ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Wus-wus. Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara mendengung samar yang dipancarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak orang kadal api di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Tekanan spiritual seperti surga naik dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi kacau balau dalam sekejap. Kedua orang kadal api yang benar-benar putih mengalami perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka bisa menjerit tajam. Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi yang sangat besar dan kuat yang tak terlukiskan meledak dengan kejam di tubuh mereka. Blar! Gelombang magma puluhan ribu kaki dengan cepat menyebar. Kedua kadal api putih itu langsung diledakkan. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang kaya saat mereka melihat Xiao Yan. Nyah! Xiao Yan memiliki ekspresi yang tegas. Teriakan seperti guntur meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang luas dan kuat tersembunyi di dalam teriakannya saat itu menyebar dengan keras. Ini secara langsung menyebabkan daerah dalam jarak 100.000 kaki dari wilayah laut magma ini membentuk gelombang raksasa. Blar blar blar. Suara itu menyebar dan kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dikirim terbang menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Bagaimanapun, dia tidak mengenal tempat ini dan dia tidak dapat memprediksi kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou di terakhir di benua Douki ini. Berhati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Kadal api yang tampak ganas itu juga telah mundur dari jarak yang sangat jauh dengan wajah terkejut. Mereka melihat sosok seperti Dewa Iblis dari jarak yang sangat jauh. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka gemetar. Mereka yang berani menerobos ke dalam makam dewa akan menderita hukuman ilahi. Dua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara parau. Xiao Yan hanya tersenyum tipis menghadapi ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin bahwa pasti ada sesuatu yang ada di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan besar adalah istana dewa kuno Toushi. Panas yang membara naik ke mata Xiao Yan saat dia memikirkan ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Tampaknya ada beberapa hal menakutkan yang tertinggal di ujung magma yang tampaknya tak berdasar ini, yang menyebabkan bulu-bulu halus seseorang berdiri. Semoga saya benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilauan api yang mengalir menuju bagian bawah magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak saat mereka melihat sosoknya. Namun pada akhirnya, mereka tidak campur tangan untuk menghentikannya.
Dari situasi sebelumnya, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua orang kadal yang benar-benar putih itu saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak, bergabung ke dalam magma dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan makhluk api itu, kecepatan Xiao Yan juga meningkat pesat. Namun, terlepas dari seberapa cepatnya dia masih tidak dapat mencapai akhir magma. Jalan di depan menjadi kental dan buram karena magma yang beriak. Xiao Yan sedikit mengernyit menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi ekspektasinya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan oleh kekuatan seseorang. Mungkin hanya dengan mencapai level Dou di seseorang akan memiliki kemampuan seperti ini. Saya tidak percaya bahwa alam magma ini benar-benar tidak ada ujungnya, Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya terbang seperti meteorit. Sebuah ruang hampa terbentuk dimanapun ia lewat. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur menjadi uap. Jum jum jum. Xiao Yan terbang melalui magma dengan sangat mudah. Warna magma di sekitarnya secara bertahap berubah dari merah cerah menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga sangat berkurang. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan api teratai pemurnian iblis tidak dapat dengan mudah memurnikannya dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip dengan cepat. Namun, kewaspadaan di matanya secara bertahap menjadi lebih padat ketika peringatan sebelumnya tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Segera, dia menghentikan tubuhnya yang turun dengan cepat. Engah! Magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak saat Xiao Yan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depannya. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini sepertinya adalah akhir dari magma. Namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak ada habisnya. Mata Xiao Yan terus berkedip. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Api teratai pemurnian iblis melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Berdengung. Magma mulai berfluktuasi saat tangan Xiao Yan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang. Cara itu seolah-olah dia telah menyentuh batas alam lain. Sebuah alam tersembunyi di bagian bawah magma. Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun alam. Namun, kemungkinan besar bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun alam di dasar magma ini. Dewa kuno Toushi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan tertawa pelan. Kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini adalah hanya elit Doudi. Pada saat ini, Xiao Yan sudah 80% yakin bahwa rumah Dewa kuno Toushi terletak di tempat ini. Kegembiraan liar melompat dalam mata hitam gelap itu. Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung melangkah ke alam di dasar magma. Ci! Suara aliran magma yang bergemuruh di telinganya menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depan Xiao Yan. Dia menyadari mungkin alam ini menjadi sunyi untuk jangka waktu yang lama. Seluruh alam dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tempat ini. Itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya maju dengan hati-hati. Xiao Yan terbang melalui ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada titik di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar yang tergantung di tempat itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat sekelompok cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang mendekat. Dengan pendekatan bertahap, situasi di dalam gugusan cahaya tertangkap oleh matanya.
Itu adalah pintu batu besar 100.000 kaki. Pintu batu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu telah ada dalam kurun waktu yang sangat lama. Aura terpencil, kuno, perlahan menyebar darinya dan bergema di langit. Ada bujur sangkar yang besar di depan pintu batu. Xiao Yan berhenti di tempat yang sangat jauh dari pintu batu kuno. Matanya dengan lesu menyaksikan pemandangan misterius di dalam ruang redup ini. Saat itu, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan muncul seperti semut saat dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat melonjak di dalam hatinya tanpa dia menyadarinya. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah kehati-hatian telah muncul di dalam hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu pintu batu. Akhirnya, mereka berhenti di atasnya. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menciut saat mengarah ke kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Istana Dewa Kuno. Kata-kata kuno tidak tampak terlalu indah. Itu terlalu biasa namun memiliki malam tanpa akhir yang terlihat seperti mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukanmu, senyuman di sudut mulut Xiao yang tiba-tiba melebar saat dia melihat 3 kata kuno itu. Senyuman di sudut mulut Xiao Yan hanya bertahan sesaat ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, matanya menyipit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Di saat yang sama, pilar api keluar dari jarinya. Pilar api menyebar ke seluruh dunia yang gelap ini. Mata Xiao Yan juga mengeras saat ini. Dia tercengang saat dia melihat ruang di bawah. Darah di tubuhnya sepertinya telah berhenti. Ini adalah... Xiao Yan merasa seolah-olah kulitnya meledak di dalam ruang yang sunyi. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini, yang tampaknya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Yan tanpa sadar merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber dari rasa dingin ini sepertinya dari makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang terbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Pemandangan Xiao Yan bergeser di sepanjang tubuhnya. Namun, dia masih belum bisa melihat ujung tubuhnya saat penglihatannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini benar-benar berwarna ungu keemasan. Sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Semacam baja keras seperti perasaan bangkit darinya. Xiao Yan terapung di ruang kosong. Matanya tidak bisa melihat makhluk itu secara keseluruhan. Bisa dibayangkan betapa luar biasa besarnya makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun menyusuri gunung. Meskipun pengalamannya selama puluhan tahun telah memungkinkan Xiao Yan untuk mempertahankan kendali yang besar atas dirinya sendiri, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk sebesar itu, yang mampu menerkam langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada makhluk menakutkan di dalam ruang sunyi ini, yang tampak seperti kehilangan harapan? Meneguk. Cegeluk-cegeluk. Tanpa sadar tenggorokan Xiao Yan bergoyang. Jejak keringat dingin bahkan muncul di dahinya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menebak makhluk seperti apa itu. Aku tidak boleh tetap di tempat ini. Karena dia sudah mengetahui bahwa bagian bawah dunia magma memang menyembunyikan istana Dewa Kuno, Xiao Yan juga bermaksud untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah itu benar-benar sunyi dan tampak mati, keberadaan jiwa tingkat D-nya memungkinkan Xiao Yan mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan huntian di atau guyuan. Lebih baik tidak tinggal di tempat ini terlalu lama.
Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan orang-orangnya dan membuat Gu Yuan menemaninya untuk menyelidiki istana dewa kuno ini. Tubuh Xiao Yan perlahan-lahan ditarik kembali saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh makhluk besar di bawahnya bergetar sedikit. Meski gerakan ini kecil, tetap saja menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup. Kecepatan kabur Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia memikirkan ini. Ci! Sepasang mata besar di dalam ruang kosong yang gelap, yang telah ditutup untuk waktu yang lama, tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan mulai mundur. Sepasang mata ini memiliki sedikit kemerahan di dalamnya. Mata itu serius. Hanya ukuran sepasang matanya saja sudah ratusan kali lebih besar dari Xiao Yan. Sepasang mata ini terkunci ke Xiao Yan saat kelopaknya terbuka. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan, menyebabkan kecepatan terbang tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah tekanan mengerikan itu menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan keberadaan jiwa tingkat D-nya. Baru setelah itu dia berhasil mengurangi perasaan tertekan jatuh ke dalam rawa. Penjara makam, apakah kamu membawa giok kuno? Ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiao Yan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruang bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Dia melihat sepasang mata besar di dalam kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung hawa dingin yang sedingin es saat mereka menatapnya dengan cara yang acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Saya tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggu. Saya akan segera kembali. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak membawa giok kuno ya? Sebuah suara terdengar di dalam angkasa setelah makhluk itu membuka mulutnya. Segera, Xiao Yan tampaknya telah melihat beberapa kekecewaan di wajahnya dan niat membunuh yang sedingin es muncul. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa bermain-main lagi dengan keadaan seperti ini. Api teratai pemurnian iblis menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang diperpanjang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Tolong tetap di tempatmu jika Anda tidak memilikinya, suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu keemasan menerobos kegelapan. Itu menembus ruang kosong dan dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan. Oh. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh spiritualnya yang sangat besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang menakutkan melanda dari segala arah. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan kejam dengan pilar cahaya ungu keemasan. Ledakan. Jelum. Badai meledak di dalam ruang saat suara keras muncul. Oh. Badai menyapu tempat itu tetapi cahaya ungu masih tersisa. Kemarahan ilahi musim semi kuning dari keberadaan jiwa tingkat di Xiao Yan tidak dapat menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya, dua fluktuasi spiritual ganas lainnya melonjak keluar darinya. Blar. Dua serangan gelombang sonik spiritual menghantam cahaya ungu. Kali ini, cahaya ungu akhirnya hancur. Namun, Xiao Yan juga terhuyung mundur sejauh 10.000 kaki karena kekuatan hempasan gelombang sisa. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki makhluk besar ini. Shock melonjak di dalam hati Xiao Yan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Keberadaan jiwa tingkat D, suara makhluk misterius di dalam kegelapan yang kosong mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengganggunya.
dia memanfaatkan kekuatan untuk sekali lagi bergegas keluar dari alam ini. Swos! Sementara Xiao Yan bergegas dengan kecepatan tinggi, angin tajam lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Sudut matanya bergeser dan dia melihat cahaya ungu keemasan menyala. Ini sebenarnya diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu menghantam Xiao Yan dengan marah. Sial! Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tinjunya. 6 teratai api pemusnah berwarna terbentuk. Setelah itu, dia melemparkannya ke belakang tanpa menoleh. Blar blar blar. Teratai api pemusnah meledak di segel cahaya. Gelombang api bergolak. Namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya bergetar. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dalam segel cahaya dan menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan berhati-hati saat sinar cahaya ditembakkan. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan api teratai pemurnian iblis dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Retakan retak. Kretek-kretek tio. Sinar cahaya tiba dalam sekejap mata. Ini langsung menabrak lapisan kristal api merah muda. Kristal-kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci pada suatu waktu. Sinar cahaya tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras itu. Setelah itu, dengan ganas membentur tubuh Xiao Yan. Bruk-bruk. Wajah Xiao Yan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Cici! Darah Xiao Yan mewarnai segel cahaya dari jarak dekat. Itu memancarkan gelombang suara mendesis. Tetap di tempatmu dan sini temani aku, makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri setelah memukul dengan 1 serangan. Segel cahaya bersiul dan sekali lagi mengejar Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berteriak pahit setelah dia merasakan angin yang terkunci padanya. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan makhluk ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang gerak di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari makhluk ini. Meskipun Anda memiliki keberadaan jiwa tingkat D, tubuh Anda hanya berada di tingkat Dou Sheng bintang 7. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku mengizinkanmu melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar sementara Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan karena jaraknya yang pendek ke pintu keluar. Sesosok cahaya langsung menerobos ruang. Setelah itu, dengan keras menabrak Xiao Yan. Dari kelihatannya, jika Xiao Yan terkena itu, dia pasti akan berakhir dengan beberapa luka. Namun, ketika segel cahaya itu akan hancur, darah yang menempel di atasnya tiba-tiba menguap. Akhirnya, jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Wus-wus. Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang masih ada di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan akrab yang menembus penahan dari tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung. Segel cahaya tiba-tiba berhenti saat masih puluhan kaki dari kepala Xiao Yan. Namun, tekanan angin yang kuat itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan meledak. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao Yan, yang berencana bertarung habis-habisan, menjadi terkejut. Matanya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di ujung ruangan. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiao Yan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar di dalam kegelapan yang telah mendapatkan kerugian, dan menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas menetes dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi yang kejam di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak yang menggembirakan.
Darah, ada bau anak itu. Tiba-tiba, gemuruh keras seperti gempa bumi bergema di dalam ruang yang sunyi. Tubuh besar itu, yang tampaknya telah diam selama ribuan tahun tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menghantam ruangan. Namun, cahaya redup yang muncul di alam ini sedang menghadapi serangan habis-habisannya. Cahaya redup ini menyebabkan ruangan itu sendiri menjadi sekuat penjara. Ya, dia, Dewa Kuno Toushi, kau bajingan. Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh dan merasa sia-sia setelah membenturkan tubuhnya ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap tanpa ampun ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan tiram yang dipenuhi dengan perasaan rindu bergema di ruang ini. Namun, pintu batu kuno itu tetap diam di hadapan raungannya yang keras. Seolah-olah itu tetap tidak berubah sejak zaman kuno.